Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Evi Triwulandari. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih akan membahas tentang topik yang sama, yaitu tentang persamaan kuadrat. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pada materi berikutnya, di sini Ibu akan mengingatkan kembali tentang pengertian dari persamaan kuadrat agar anak-anak tidak lupa dan benar-benar paham pada persamaan kuadrat. Nah, di sini persamaan kuadrat adalah suatu persamaan matematika di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Harus diingat ya anak-anak, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Hari ini kita akan belajar apa saja sih, Bu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran untuk A tidak sama dengan 1 dan juga aplikasi dari persamaan kuadrat. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran untuk A tidak sama dengan 1. Nah, di sini ada contoh soal anak-anak. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat sama dengan 5x ditambah 2. Nah, soal ini itu merupakan soal yang kemarin ya. Ibu jelaskan lagi agar kalian dapat benar-benar paham pada persamaan kuadrat ini. Oke, soalnya adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat sama dengan 5x ditambah 2. Langkah yang pertama adalah persamaan 3x kuadrat sama dengan 5x ditambah 2 itu diubah dulu menjadi persamaan sama dengan 0. Nah, sehingga menjadi 3x kuadrat. Nah, ini negatif 5-nya pindah ruas menjadi negatif 5x. Kemudian 2-nya juga pindah ruas menjadi negatif 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai A, B, dan juga C-nya. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar cara menentukan nilai A, B, dan C. Sekarang Ibu tanya, nilai A-nya di sini berapa? Nah, benar sekali. Nilai A-nya adalah 3. Kemudian nilai B-nya berapa anak-anak? Nah, benar. Nilai B-nya adalah negatif 5. Kemudian nilai C-nya berapa kira-kira? Nah, benar sekali. Nilai C-nya adalah negatif 2. Oke, kita akan lanjut kepada tahap yang berikutnya, yaitu langkah 2. Langkah 2 yaitu mengubah persamaan kuadrat ke dalam bentuk dalam kurung AX ditambah B dikali dalam kurung AX ditambah Q dibagi A sama dengan 0. Nah, di sini ada 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu P ditambah Q sama dengan B. Nah, kita sudah mengetahui ya, tadi nilai B-nya yaitu negatif 5. Kemudian syarat yang kedua yaitu P ditambah Q sama dengan A dikali C. Di sini juga kita sudah mengetahui tadi nilai A-nya yaitu 3 dan nilai C-nya yaitu negatif 2. Maka 3 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan pasangan faktor A kali C yaitu negatif 6. Nah, di sini ada 4 pasangan faktor. Negatif 6,1
negatif 3,2, negatif 2,3, dan negatif 1,6. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah 4. Nah, dari pasangan faktor yang sudah kita dapatkan tadi, kita akan mencari dua angka yang memenuhi dua persyaratan tadi, yaitu P ditambah Q sama dengan B, yaitu negatif 5, dan P dikali Q sama dengan A dikali C, yaitu negatif 6. Nah, selanjutnya untuk lebih memudahkan kita untuk mencari pasangan faktornya, maka kita harus membuat tabel pasangan faktor seperti berikut ini. Nah, tadi kita sudah memiliki 4 pasangan faktor ya anak-anak, negatif 6,1, negatif 3,2, negatif 2,3, dan negatif 1,6. Nah, di sini pasangan faktor yang ada pada tabel ini itu sudah memenuhi persyaratan yang kedua, yaitu P dikali Q sama dengan negatif 6. Kita coba negatif 6 dikali 1, hasilnya adalah negatif 6. Negatif 3 dikali 2, hasilnya juga negatif 6. Negatif 2 dikali 3, hasilnya juga negatif 6. Dan negatif 1 dikali 3, itu hasilnya juga negatif 6. Nah, selanjutnya kita harus memenuhi persyaratan yang pertama juga, yaitu P ditambah Q harus sama dengan negatif 5. Kita coba satu-satu ya anak-anak. Untuk yang pertama, negatif 6 ditambah 1 itu hasilnya negatif 5. Kemudian yang kedua, negatif 3 ditambah 2 hasilnya sama dengan negatif 1. Negatif 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 1. Dan negatif 1 ditambah 6 hasilnya 5. Maka dari sini kita sudah melihat ya, yang memenuhi dua persyaratan ini adalah negatif 6,1, karena apabila dikalikan maka hasilnya adalah negatif 6, dan apabila dijumlahkan maka hasilnya adalah negatif 5. Kemudian kita lanjutkan pada langkah yang kelima, yaitu mensubstitusikan ke bentuk yang pertama tadi, yaitu dalam kurung AX ditambah P dikali dalam kurung AX ditambah Q dibagi A sama dengan 0. Nah, tadi kita kan sudah mengetahui berapa nilai A, berapa nilai P, dan juga berapa nilai Q-nya. Tadi nilai A-nya adalah 3, maka kita masukkan 3X. Untuk yang sebelahnya juga 3X dan dibagi 3 juga. Kemudian kita masukkan juga nilai P-nya. Nilai P tadi kita sudah temukan, yaitu negatif 6, dan nilai Q-nya kita juga sudah temukan, yaitu 1. Oke, selanjutnya akan didapatkan 3 ini ya. Untuk yang pertama 3X dikurangi 6 sama dengan 0, dan yang kedua yaitu 3X ditambah 1 sama dengan 0. Untuk yang pertama 3X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan membuat menjadi bentuk X sama dengan, maka negatif 6-nya harus pindah ruas menjadi 3X sama dengan 6. Karena yang kita cari adalah X, maka 3-nya juga harus pindah ruas menjadi X sama dengan 6/3. 6/3 yaitu 2. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua, 3X ditambah 1 sama dengan 0. Maka 3X sama dengan negatif 1, pindah ruas, kemudian X sama dengan negatif 1/3. Nah, sehingga kita dapatkan akar-akarnya. Untuk X1 itu sama dengan 2, dan X2 itu sama dengan negatif 1/3. Ibu harap kalian dapat paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Untuk selanjutnya, kita akan masuk kepada sub bahasan baru, yaitu aplikasi dari persamaan kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal aplikasi dari persamaan kuadrat.
Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Diketahui panjangnya 2 kali dari lebarnya. Pada tepi sebelah luar, 3 sisi lapangan tersebut dibuat jalan yang lebarnya 2 meter. Jika luas seluruh jalan, nah yang diarsir ini, itu adalah 128 meter kuadrat, maka luas lapangan tersebut adalah, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus mencatat apa saja sih yang diketahui pada soal. Perhatikan gambar ya anak-anak. Di sini tadi pada soal yang pertama kali kita ketahui adalah bahwa bentuk lapangannya itu persegi panjang. Nah, di sini bentuknya sudah persegi panjang. Kemudian panjangnya 2 kali lebarnya. Nah, ini panjang ya anak-anak. Panjangnya 2 kali lebarnya, bisa kita tuliskan 2L. Untuk lebarnya tetap yaitu L. Kemudian yang diketahui lagi, 3 sisi di tepi luar lapangan dibuat jalan yang lebarnya 2. Nah, ini ada 3 sisi anak-anak, lebarnya semuanya 2. Ini 2, ini juga 2, yang ini juga 2. Nah, kemudian yang kita carikan luas lapangannya. Maka luas A, B, C, D karena dia berbentuk persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu panjangnya itu berapa dan lebarnya itu berapa. Sekarang kita cari. Perhatikan gambar lagi. Panjang A, B, C, D ini ya anak-anak, ini merupakan panjangnya, yaitu panjangnya lapangan tadi yaitu 2L ditambah 2 samping kanan dan 2 samping kiri. 2 ditambah 2 hasilnya yaitu 4. Maka kita dapat menyimpulkan panjang dari A, B, C, D yaitu 2L ditambah 4. Untuk lebarnya juga sama, yaitu lebar dari lapangan ditambah lebar dari jalan, yaitu L ditambah 2. Nah, kita substitusikan. Panjangnya yaitu 2L ditambah 4 dikali lebarnya yaitu L ditambah 2. Maka hasilnya yaitu 2L dikali L sama dengan 2L kuadrat. 2 dikali 2 yaitu 4L ditambah dengan 4 dikali L 4L. 4L ditambah 4L sama dengan 8L. Dan 4 dikali 2 yaitu 8. Maka luas dari ABCD yaitu 2L kuadrat ditambah 8L ditambah 8. Kemudian yang kita ketahui juga dari soal yaitu luas dari lapangan. Lapangannya kan tadi berbentuk persegi panjang. Maka rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya yaitu 2L dikali dengan lebarnya yaitu L. Maka luas lapangan sama dengan 2L kuadrat. Kemudian pada soal juga sudah dijelaskan bahwa luas jalan yaitu 128 meter kuadrat. Nah, selanjutnya karena yang kita cari adalah luas lapangan, maka luas lapangan dapat ditentukan dengan mengurangkan luas ABCD dengan luas jalan. Nah, secara matematis dapat kita tuliskan menjadi L lapangan sama dengan L ABCD dikurangi L jalan. Nah, kita kan sudah menghitung L lapangan. L lapangan tadi ini anak-anak 2L kuadrat kita masukkan. Kemudian L ABCD kita juga sudah menghitung yaitu 2L kuadrat ditambah 8L ditambah 8. Kita masukkan juga dikurangi L jalan. L jalan kita juga sudah mengetahui yaitu 128. Nah, kemudian kita hitung sisi kanan dan sisi kiri sama-sama dikurangi dengan 2L kuadrat. Maka hasilnya adalah 0 dan di sini 8L tetap. Nah, 8 dikurangi 128 maka hasilnya negatif 120. Kemudian di sini kita akan membentuk sebuah persamaan menjadi L sama dengan, maka 120-nya itu pindah ruas menjadi 8L sama dengan 120. Nah,
Karena yang kita cari adalah L sama dengan, maka 8-nya juga harus pindah ruas. L sama dengan 120 dibagi 8. Hasilnya adalah 15 meter kuadrat. Nah, maka kita sudah memperoleh lebar dari persegi panjang ini, yaitu 15 meter. Kemudian, karena yang ditanyakan adalah lebar dari lapangan, kita harus menghitung lagi anak-anak. Di sini lebar lapangan karena bentuknya adalah persegi tadi, maka rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya yaitu 2L dikali L sama dengan 2L kuadrat. Nah, L-nya kita sudah mengetahui bahwa lebarnya yaitu 15, maka kita masukkan juga 15 kuadrat, itu hasilnya 225. Kita kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 450 meter kuadrat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa luas lapangan yaitu 450 meter kuadrat. Nah, ternyata pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Ibu berharap semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.